Ini steker mesin cucinya sudah saya colokin ke stop kontak, dan ini akan saya coba. Saya pencet tombol power ya di sebelah sini. Nah tuh, kode error E2 bisa terjadi karena ada arus yang tidak masuk ke. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya ada job mesin cuci satu tabung ya nih di sebelah saya. Dan ini mesin cuci satu tabungnya merek SAP teman-teman. Dan kata usernya ini ketika steker mesin cucinya dicolokin ke stop kontak ya, dan tombol power yang di sini dihidupkan ya, atau di dalam modulnya nih ada tombol start power dipencet, ini langsung muncul kode error E2 ya teman-teman ya. Oke, sehingga mesin cuci satu tabung SAP ini tidak bisa untuk digunakan untuk mencuci teman-teman. Oke, sebenarnya apa yang terjadi pada mesin cuci satu tabung SAP ini sehingga muncul kode error E2 ini, teman-teman bisa disimak videonya sampai habis, karena di dalam video ini saya akan memberitahu apa penyebabnya dan cara untuk mengatasi kode error E2 ini hilang dan bisa digunakan kembali untuk mencuci ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja teman-teman bisa langsung saksikan. Untuk mesin cuci satu tabung ini keluar kode E2, dan untuk cara mengetahui masalahnya dan mengatasinya ini bisa dilihat videonya sampai habis ya teman-teman ya. Oke, jangan di skip, dilihat videonya sampai habis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja ini saya ada job mesin cuci satu tabung ya nih. Di sini mereknya SAP nih teman-teman ya. Dan ini keluhannya kata usernya ketika ini mesin cuci pertama di on kan langsung muncul kode error E2 ya teman-teman ya. Oke, ini untuk memastikan apakah benar mesin cucinya ini pas saya hidupin nanti langsung muncul kode error E2 ya. Ini teman-teman akan saya coba apakah benar seperti apa yang dikatakan user ya. Ini steker mesin cucinya sudah saya colokin ke stop kontak, dan ini akan saya coba. Saya pencet tombol power ya di sebelah sini. Nah tuh, ternyata benar teman-teman, ini langsung muncul kode error E2 ya mesin cucinya. Oke, bisa dilihat nih kode error E2 ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada mesin cuci satu tabung SAP ini sehingga ini otomatis tidak bisa digunakan ya mesinnya ya, karena pas pertama mencet tombol power langsung muncul kode error E2. Oke, untuk permasalahan dan cara mengatasinya bisa disimak videonya sampai habis tentunya ya, simak terus. Nah teman-teman, ini mesin cucinya sudah saya bongkar. Untuk cover bagian atas bagian belakang sini ya, ini dibongkar ya. Untuk pengecekan dan pencarian masalahnya ini jangan kemana-mana dulu teman-teman, kita coba bongkar bagian sini dulu ya, belakang bagian atas, dan bagian bawah sini jangan dibongkar-bongkar dulu, karena ini kalau menurut analisa saya ini
Kode error E2 bisa terjadi karena ada arus yang tidak masuk ke modul sini ya teman-teman ya, dan itu dialirkan lewat kabel. Jadi komponen pendukungnya ini ada di bagian sini nih, bagian belakang atas mesin cucinya ya. Nih, dan saya bongkar, dan di sini ada komponen nih, bisa dilihat nih teman-teman. Di sini ada komponen yang namanya water inlet, water level, dan ini apa namanya, safety door mesin cuci. Ketika ini dibuka, harusnya ini harus putus, tidak bisa mengirim ke modul ya. Ini bisa dibilang juga safety door atau pengaman pintu ya. Ini kita langsung lakukan pengecekan ya. Ternyata pas saya bongkar ini, yang namanya safety door ini sebenarnya ada soket 2 nih, bisa dilihat nih teman-teman ya. Ini ternyata sudah tidak difungsikan, dalam artian ini berarti sudah dijumper nih. Ini kan kabel hijau-hijau ya, dan ini hijau-hijaunya sudah dijumper. Jadi ketika ini dibuka tutup, mesin cuci tetap jalan ya teman-teman ya. Berarti untuk safety door ini sudah tidak ada masalah menurut saya ini. Jadi tinggal ke water inlet nih, coba. Nah, di water inlet ini juga masih bagus ya. Ini kabel biru, dan untuk netralnya biru putih, masih utuh ya. Tuh. Berarti water inlet oke. Terus kita tinggal ke ini nih, berarti water level ya teman-teman ya. Nih pas saya bongkar, water levelnya ternyata tidak menggunakan soket nih teman-teman, langsung dimasukin ke pin water levelnya ya, tuh, tanpa soket. Dan ini sepertinya kurang kencang nih, jadinya kadang arus masuk kadang enggak, jadinya muncul kode error 2 ya. Ini berarti ini saya akan coba disolder aja, tetap tanpa soket nih. Nanti saya, karena saya bawanya solder ya, ini saya coba nanti potong, terus langsung saya solder ke ketiga pin ini. Dan teman-teman ini jangan sampai keliru ya, warna-warna kabelnya harus sesuai. Yang ini pink, yang ini putih, dan ini biru muda. Oke, ini akan saya solder dulu untuk kabel water levelnya ya teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, sebelum saya melakukan penyolderan kabel di water level ya, ini saya akan mengecek safety door ini nih teman-teman. Karena jika ini dilangsung ya, kabel yang hijau-hijau tadi ini dilangsung, ini bahaya nih teman-teman ya, karena tidak ada pengaman pintu atau safety doornya. Jika ini nanti dibuka, ini terus berjalan atau beroperasi mesin cucinya, bahaya ya jika untuk yang tidak mengerti, terutama untuk anak-anak kecil teman-teman. Oke, ini saya akan mengecek sekalian. Jika ini masih bagus, masih bisa berfungsi, akan saya aktifkan kembali dengan menyambung kabel hijau-hijau ini ke kedua pin safety door-nya ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapin tang ampere, tapi bisa untuk mengecek apa ini safety door masih nyambung apa enggak ya. Nih saya tempelin ya, nyala, dan saya akan aplikasikan ke pinnya. Nih, ini akan saya tempelin di sini, akan saya sentuh
tuh. Ini untuk pas posisi menutup masih nyambung, berarti ini masih bisa menyambungkan arus ya teman-teman ya, tuh. Oke ya, ini masih bagus. Dan ketika ini saya buka, nah pintunya dibuka ya, nih ini pintu dibuka tuh, bisa dilihat ini pintu dibuka. Ini harusnya tidak nyambung karena saklar yang ada di dalamnya ini tidak bertemu ya, atau ngambang. Akan saya cek. Nah ini pas posisi terbuka seperti ini saya konekin ke pin. Nah tuh, ini udah saya sentuh-sentuh ya, tidak connect tuh, nih tidak nyala ya. Berarti ini masih oke nih teman-teman. Oke. Dan pas saya tutup kembali cover mesin cucinya, ini harusnya nyambung tuh ya, nyambung. Jadi ini masih oke. Dan saya akan sambungin kabel hijau-hijau ini ke kedua pin safety door-nya ya teman-teman ya, biar lebih aman. Dan setelah saya nanti nyolder water level dan safety door, apakah ini mesin cuci bisa berjalan kembali seperti sedia kala atau bisa dioperasikan secara normal, bisa disimak videonya ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan melakukan penyolderan water level dan safety door. Oke teman-teman, simak terus videonya. Nah teman-teman, ini bisa teman-teman lihat ya, ini saya sudah melakukan penyolderan di ketiga pin water level mesin cuci satu tabungnya ya teman-teman ya. Nih tadi awalnya pas saya bongkar ini yang namanya kabel water levelnya ini ya, ketiga kabelnya ya, ini tidak disolder dan tidak menggunakan soket ya, sehingga ini emang menyentuh ketiga pin ini, cuma kadang arus masuk kadang arus tidak masuk ya, yang mengakibatkan ini arus listriknya tidak dikirimkan ke modul ya. Nih ini yang namanya modul ya, mesin cuci satu tabung, ibarat manusia nih otaknya ya teman-teman ya. Oke, ini udah saya solder kuat ketika kabel pin water levelnya, dan saya tekankan sekali lagi ini untuk warna kabelnya tidak boleh berubah, harus sama seperti yang bawaan pabrik ya. Untuk yang pin ini pink, ini putih yang tengah, dan yang paling samping warna biru. Oke, ini saya solder. Dan tadi juga saya sebelum melakukan penyolderan di ketiga pin kabel water levelnya, ini saya melakukan pengecekan di safety door mesin cuci satu tabungnya teman-teman. Ternyata ini masih aktif normal ya, ketika ini posisi nutup, ini safety door nyambung, dan ketika dibuka safety door ini memutus, yang artinya ini masih berfungsi. Dan setelah saya memastikan ini masih berfungsi safety door, ini kedua pinnya saya aktifkan kembali menggunakan kabel yang tadinya disambung langsung atau di jumper ya, kabel hijau-hijau ini. Dan untuk pemasangan pin di safety door-nya ini kebalik-balik nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini cuma
untuk menjembatani menyambung atau tidaknya perantara safety door-nya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, ini untuk ketiga pin kabel water level dan ketua pin safety door-nya udah saya sambung kuat menggunakan solder ya nih. Dan ini akan saya coba tentunya. Ya, nih. Ini untuk steker mesin cuci satu tabungnya akan saya colokin ke stop kontak. Bisa dilihat. Oke. Dan ini akan saya coba hidupin ya. Nih, power. Nah, nih. Ini di pas saya pencet power tidak muncul kode error E2 lagi ya. Dan ini saya akan langsung coba untuk speed ya teman-teman ya. Nah, nih. Ini cuma peras yang nyala. Ini saya coba untuk melakukan proses pengeringan. Dan saya akan pencet mulai atau start. Oke. Nah, tuh udah bunyi cetek. Motor drain narik full penuh. Terus nunggu perintah dari water level. Ketika ini sudah mendeteksi air kosong, mesin cuci akan berputar ya. Nah, ini udah mulai berputar nih teman-teman, bisa dilihat tuh, udah mulai berputar ya, bisa dilihat ini sudah mulai berputar untuk spin ya, yang tandanya ini berhasil ya teman-teman ya. Untuk cara mengatasi atau memperbaiki kode error E2 pada mesin cuci satu tabung merek SAP ini ya teman-teman. Oke. Untuk cara pencarian masalah dan pencarian masalahnya ya, dan untuk cara mengatasinya seperti yang ada di dalam video ya teman-teman ya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.